Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. BKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, mukminin wal mukminat, qanitin wal qanitat yang insyaallah dirahmati Allah. Pada subuh hari ini insyaallah topik kita tentang Ramadan berbagi. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Ya, intinya adalah infak sedekah. Ayyu shadaqatul afdal. Sedekah apakah yang paling afdol? Afdol artinya tinggi fadilahnya, banyak keutamaannya, kelebihannya. Qala as-sadaqatu fi Ramadan. Dijawab Nabi, sedekah pada bulan Ramadan. Maka berkaitan dengan hal ini, kita kajilah dulu bimbingan Allah buat kita di surah Al-Baqarah. Kita awali dari ayat 261 insyaallah sampai 264. Ini langsung Allah yang bimbing kita bagaimana supaya ya pemberian kita itu, sedekah kita itu berterima di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, misal, i'tibar, komparatif perbandingan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk di jalan Allah untuk perang sabilillah, membeli peluru, sampai membeli tali pelana, apa itu nama, kuda ya, membeli apa lagi ya, pedang, membeli kudanya, termasuklah itulah untuk perang sabilillah, jihad sabilillah, membangun masjid, membangun madrasah, membangun jalan, membangun jembatan, apa lagi, pokoknya dia adalah li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, kalimatul ulya, kalimat yang paling tinggi,
Tidak ada lagi di atasnya. Ya. Adalah seperti satu biji bibit diumpamakan bibit suatu bibit apa disamai, satu biji disamai atau ditanam, ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia biji yang ditanam menjadi 7 tangkai. 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya berbuah 100. Berbuah 100. Berarti satu tumbuh 700. Kenapa lah tidak Allah bilang Rp1 kamu kasih, ku kasih 700? Kok enggak begitu kalimatnya? Karena kalau begitu kalimatnya berarti cuman sampai 700 saja. Kau kasih satu potong kolak, dibalas 700 potong kolak. Kau kasih sampai situ, mentok dia kalau begitu. Ini tumbuhan di zaman Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan juga gambaran itu. Seorang yang menanam, kemudian panen, kemudian panen, kemudian panen, panen lagi. Sekali nanam, panen terus. Ada orang nanam nggak panen-panen. Ada nggak? Banyak balanya. Ini pun diceritakan Allah, nanti ada balanya, ada hamanya, ada hamanya. Jadi ini tadi gambarannya indah dia. Jadi bisa saja ini tidak mentok di 700, dan Allah sudah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan ada lagi yang yudha'if, dilipat gandakan, enggak mentok di 700. Ya, begitulah. Bahkan ada lagi amal itu dirahasiakan balasannya. Nggak tahu kita berapa. Pokoknya berlipat-lipat ganda. Lebih dari 700. Memang begitulah Allah membalas amal ya. Maka kalau ada orang yang mati, pelepasan di depan pintu di halaman. Bapak-bapak, saudara-saudara, semoga almarhum ini ditempatkan sesuai dengan amalnya. Itu enggak benar itu kata-kata itu. Karena Allah tidak pernah membalas sesuai amal. Minimal satu amal dibalas 10. Apalah contohnya? Baca Quran. Ada satu dibalas 27. Contohnya sholat berjamaah. Ada satu dibalas 70. Contohnya orang yang sudah nikah dibanding yang belum nikah. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang cepat-cepat nikah, langsung naik derajatnya 70. Tapi bukan berarti kalau 2 kali nikah jadi 140, enggak. Tetapnya ini 70. Berapa kali nikah pun, bukan lomba nikah ini Pak. Halo. Ada lagi amal satu dibalas 700 ini. Ada dibalas 1000 di Nabawi. Ada dibalas 500 di Aqsa. Ada dibalas 100.000 di mana? Haram. Ya. Ada lagi dibalas 1000 bulan. Kapan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Begitu. Yudha'ibu, berlipat-lipat ganda. Itu makanya tidak mentok dibilang Allah. Kalau kau kasih 1, kau bayar kau 7. Kalau di bank kan gitu itu ya. Iyalah, ini tahun sekian. Oh ada juga itu ya. Betul. Tapi yang jelas ini banknya Allah ini. Banknya Allah. Di mana itu? Di Masjid Jami Al-Ikhlas. Ini bank Allah. Masuk. Kemudian liman yasha. Tapi bagi orang yang dikehendaki Allah untuk dilipat gandakan.
Siapa yang dikehendaki Allah, nanti kita lihat bimbingan berikutnya. Kemudian wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Maha luas apanya? Rezekinya. Luas rezekinya. Ada 3 orang yang diberi Allah, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Ini siapa ini? Orang yang bersilaturahim. Orang bersilaturahim dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya, tiket masuk surga. Silaturahim. Di mana kita bangun silaturahim? Di Masjid Jami Al-Ikhlas. Karena solat berjamaah itu solatnya hablim minallah, berjamaahnya hablim minan nas. Istawu sufufakum, lurus rapatkan saf. Secara zahir merapatkan bahu, meluruskan kaki, ya. Secara batin merapatkan hati. Jadi hati orang yang sholat berjamaah itu satu, kompak. Maka anehlah kalau ada orang habis sholat sikut-sikutan, habis sholat apa lagi, hilang slop, habis sholat apa lagi Pak, halo, SKT, itulah, sebetulnya itu gagallah itu jamaahnya. Kalau masih ada dalam solat berjamaah yang SKT, berarti gagal jamaahnya. Itulah intinya itu. Jadi merapatkan hati. Merapatkan apa? Hati. Meluruskan hati. Itulah. Jadi kekompakan solat berjamaah terbangun dengan berjamaah. Insya Allah. Termasuklah itu. Ini termasuk. Allah itu maha luas rezekinya. Seluas apa? Melebihi luasnya langit dan bumi. Bahkan surga itu adalah arduhas samawatu wal ardh, seluas langit bumi. Maka puncak nikmat Allah itu nantinya di akhirat. Di dunia ini gini-gini aja ini. Nanti pulang kita tidur balik, kemudian nanti berbuka, habis buka baru kemudian sholat tidur, habis bangun sahur baru puasa balik, baru buka balik, gitu-gitu aja nih karejo nih. Bu, dapur yang tadi ibu jumpai balik, tempat tidur yang tadi masuk balik, kamar mandi yang tadi masuk, bawa putar-putar. Itulah. Nah, jadi itu dunianya, nikmat dunia, nikmat sangat luas. Seluas apa? Melebihi luasnya langit dan bumi. Alim, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang berinfak itu apakah dia ikhlas atau tidak. Nah, ini motivasi besar-besaran buat kita Bapak Ibu ya. Jadi orang yang berinfak, bersedekah itu membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka diumpamakanlah seperti itu. Artinya balasannya tidak ada yang tahu. Allah lah yang maha tahu, memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kemudian itu ayat 261. Situ dijelaskan salah satu dari manfaat infak, manfaat sedekah. Manfaat apa lagi? Banyak ini ya. Ada infak, ada sedekah, ada apa lagi? Wakaf, ada pula lagi hibah, ada hadiah, ada banyak ya. Kalau infak, semua yang dibelanjakan infak lah namanya itu. Ibu nanti belanja bukaan, infak itu. Membelanjai anak istri Pak, itu wajib. Kalau enggak bapak belanjai, berdosa bapak. Tapi membelanjai anak istri orang itu sunat. Halo Pak, membelanjai anak istri orang sunat. Maka beruntunglah ibu-ibu kalau dapat laki yang rajin membelanjai anak bini orang.
Ya Bu. Bu, setuju? Udah setuju aja. Nah, orang udah belum ikut sama ibu. Sisa-sisanya dikasih sama anak bini orang. Bapak setuju, Pak? Oh, setuju ya. Alhamdulillah. Itu nafkah. Kalau wakaf asal katanya berhenti. Wakaf. Ada wakaf berhenti dia. Berhenti. Misalnya sajadah, lampu, kipas, keramik, semen, pasir, paku, seng, semualah yang lengket di masjid nih. Apalagi pertapakannya itu wakaf berhenti. Ada sedekah, pemberian kepada fakir atau miskin atau kepada orang yang membutuhkan dan tidak mengharapkan balasan dari orangnya kecuali hanya mengharap balasan dari Allah. Nah, itu sedekah. Kemudian kalau dia hibah, pemberian semata, dihibahkan. Ada sebab pokoknya mau diberikan. Hadiah itu kepada orang yang berprestasi. Misalnya suami memberikan hadiah pada istrinya, hadiah misalnya 1 unit mobil Alphard. Ibu-ibu pernah dapat hadiah dari suami ibu? Hah? Enggak? Oh ya Allah, berarti enggak pernah lah ibu berprestasi kurasa. Nah, kasih hadiah Pak, hadiah ulang tahun pernikahan. Hadiah apa lagi Pak? Hadiah masakannya enak ya Pak. Halo Pak, jangan sama bini orang saja Bapak kasih hadiah, sama bini lu Pak. Kasih hadiah, semuanya pahala itu, semua pahala itu, apapun namanya ya. Ada warisan, ada pidyah, ada kafarot, ada dam, ada apa lagi? Hah? Banyak kali. Amal yang paling banyak melalui harta lah. Sholat fardu, sholat sunat, puasa fardu, puasa sunat habis. Haji fardu, haji sunat, umroh sunat. Udah tinggal 2 aja. Kalau yang namanya harta Pak, oh ya Allah, paling banyak. Ya, paling banyak. Baik. Tapi kata Allah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Summa, ingat ini ya, orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah itu, summa kemudian, nah ini kemudiannya larangan, ini larangan, la yutbi'una ma anfaku manna wala adza. Syaratnya kata Allah, kemudian mereka tidak mengikuti, tidak mengiringi, enggak mengikutinya, tidak mengiringinya. Apa-apa yang dia infakkan itu dengan manna dan salwa. Bukan salwa. Manna wala adza, salwa pula. Manna itu tidak diikuti dengan manna itu. Apa nama? Mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya, memamer-mamer, posting-postingnya. Halo, Bu, nggak usah posting. Kasih aja kolak tuh, nggak usah posting. Ini cuma diposting aja kolaknya, nggak pernah ngasih kolak. Inilah takjil hari ini. Oh, kata. Kasih anak yatim, nggak usah posting. Makanya di hadis Nabi, 7 kelompok orang yang mendapat naungan di sisi Allah adalah apa yang diberi tangan kanan tidak tahu tangan kiri. Artinya amal itu lebih bagus disembunyikan, tak usah tahu orang. Ya, lebih bagus itu.
Ya. Dan tidak cuma amal yang disembunyikan, kejahatan pun jangan tahu orang. Hah? Itu iyalah ya. Jadi kayak mana bapak menyembunyikan kejahatan bapak, begitulah maunya menyembunyikan kebaikan. Jangan sebut-sebut, jangan ungkit-ungkit, jangan dicerita-ceritakan. Kemudian wala adza, dan tidak menyakitkan hati orang yang menerimanya. Karena membantu menolong itu supaya senangnya orang. Datang orang buta bawa anak 5 minta sedekah. Nah katanya, udah buta kau, beranak kau lagi gitu. Itu kan gak urusan awak beranak kau atau tidak. Urusan awak memberi atau memberi dengan ikhlas atau menolak dengan cara yang baik. Itu aja urusan awak. Memberi dengan ikhlas, kalau tidak menolak dengan cara yang baik. Itu jangan sakiti hatinya. Nggak boleh. Jadi dua itu dijaga itu. Lalu andaikan dia memberi, tidak diikutinya dengan mana menyungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Ala dulu, kalau bukan karena aku, wah udah mati kau, katanya begitu. Dulu waktu kau datang ke Medan yang susahan, sekarang udah melarat kau, katanya susah melarat. Sekarang udah kaya kau, lupa pula kau sama aku, katanya. Dulu aku yang, itulah. Makanya kalimatnya summa. Kemudian lama itu ya, berjarak waktu dia. Kemudian sesudah itu diungkitnya balik. Ini mengungkit-ungkit inilah. Apa namanya itu? Mengungkit-ungkit. Dulu kalau bukan kalau itu terjadi, kalau itu tidak terjadi, lahum ajruhum, buat mereka ujroh. Ujroh itu lagi upah, gaji. Kalau jual beli Pak Ali Amran, dokter, waktu belanja di Mekah apa? Kam ujroh tuh. Berapa harganya? Ya, berapa harga? Ini ujroh. Ujroh. Dikasih Allah upahnya, dikasih Allah gaji, dikasih Allah harganya. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Dipakai kalimat Rabb. Apa arti Rabb? Rabbil alamin, yang mencipta, yang memelihara, dan yang merusak. Ya. Jadi Allah. Wala khaufun alaihim, dan tidak usah mereka ada rasa takut di masa depan. Gara-gara bersedekah, tak usah kau takut miskin, kata Allah. Karena itu kan datang kadang-kadang mau diberinya banyak, nanti diinfakkannya 100.000, tengah jalan di hatinya, kenapa lah 100 tadi kau kasih, kalau limpul kan masih ada limpul lagi. Nanti kau banyak kau kasih pula, miskin kau. Kata siapa? Kata bini, masa enggak lah. Kata setan, ditakut-takuti Pak, takut-takuti. Tak usah kau takut, kata Allah. Ini jaminan Allah. Enggak usah kau takut miskin gara-gara sedekah. Enggak usah kau takut miskin gara-gara infak wakafmu. Fala khaufun alaihim, tak usah kau takut. Tenangkanlah jiwamu, tenangkanlah hatimu. Wala hum yahzanun, tak usah pala kau bersedih hati, tak usah kau khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tidak khauf dan tidak takut dan tidak gentar. Enggak usah gentar. Kenapa? Karena Allah tadi maha luas rezekinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah melupakan. Yang suka meninggalkan awak laki,
bini, anak, harta, jabatan, semuanya lah. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah Allah, bersama Allah. Tapi dengan syarat tadi jangan diungkit-ungkit ya. Maka Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji ya. Janji Allah itu pasti dan akan jelas akan terjadi. Kapan itu? Di masa depan. Ujrah fid dunya wa ujrah fil akhirah. Ada upah di dunia, ada upah di akhirat. Itu kelebihan orang yang ikhlas. Lalu kalau orang kafir berimpak, bersedekah, balasannya hanya di dunia. Di akhirat ditimbang pun tidak. Iyalah. Orang kafir kan banyak juga yang baik ya. Rajin berinfak, kurban, ikut dia kurban. Membangun masjid, ikut dia berinfak bersedekah. Yang rajinan, yang pemurah. Buka usaha dia, diundangnya fakir dan miskin. Diundangnya jiran tetangga, dikasih makan, dikasih santunan dan lain-lain sebagainya. Apakah ada kebaikan? Ada. Kebaikan mereka hanya di dunia. Dapat. Iyalah, dibilang orang baik, orang suka sama dia, tapi di akhirat sedikit pun tidak. Itu bedanya sedekah orang beriman dengan sedekah orang yang kafirin kafirat. Beruntunglah kita orang beriman, nanti dibalas Allah di dunia ini dan juga dibalas Allah di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian itu ayat 262. Jadi ini tadi hati-hati ya, hati-hati sedekah itu nanti kalau sebab. Kemudian kalau tadi ceritanya harta yang diinfakkan di jalan Allah, ini berikutnya qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbi'uha adza. Mengucapkan kata-kata yang baik. Mengucapkan kata-kata yang baik. Kalimatut thayyibah. Apa itu kata-kata yang baik? Ya termasuk zikir lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi ucapan yang baik? Yang baik kepada manusia. Bicaralah yang baik. Bang, makin ganteng aja aku tengok abang. Apalagi abang tambah uang belanja. Itulah. Senang gak hati abang? Senang hati bapak? Diajaknya istrinya umroh, disalam, terima kasih ya bang, telah kau ajak aku umroh. Ya Allah. Mau berangkat haji kemarin istri Pak dokter, terima kasih ya dokter, udah kau bawa aku haji. Oh ya Allah, terima. Senang gak hati? Halo Pak, pernah nggak ibu berterima kasih sama laki ibu? Enggak. Jadi apa saja ibu bilang? Bilang supaya senang hati, menyenangkan hati laki awak. Awak pun suami bilang juga lah Pak, dek, makin cantik aja aku tengok kau. Apalagi agak rajin kau mandi, misalnya. Jangan pula dibilang udah jelek, pendek. Apalagi mandi malas, hoyong kurasa di rumah nih. Jangan diejek. Enggak ada orang bapak ibu yang suka diejek, walau betul tapi mengejek. Enggak suka itu. Bapak suka diejek? Udah miskin, sombong. Allahu akbar. Jadi mengucapkan kata-kata yang baik, pilihlah kalimat-kalimat yang baik. Wa maghfiratun. Ini makna maghfirah di sini memaafkan, pemaaf, memberi maaf. Iyalah, mengucapkan kata-kata yang baik dan memaafkan orang lain
itu lebih baik daripada sedekah. Kalimatnya begitu. Khairun, lebih baik daripada sedekah yang yatbi'uha adza, bila sedekahnya itu diikutinya dengan kata-kata yang buruk, yang rendah, yang keji. Itu tadi. Nah, makanlah, minum. Datang tamunya, dikasihnya air putih, makan minumlah, cuman air putih yang ada. Ya, senyum dia masih. Waktu wirid di rumahnya, Bapak Ibu Saudara, makanan dan minuman yang ala kadarnya sudah terhidang di hadapan Bapak Ibu. Tolong kiranya dinikmati, mana tahu ada kurang asam garamnya, kami dimaafkan. Ada kalimat itu senang hati, walaupun lahap. Tapi kalau dia bilang, Bapak Ibu, makanan yang enak-enak sudah kusuguhkan di hadapan Bapak, kurasa belum pernah Bapak Ibu makan seenak ini, itu pun lantak kalian lah. Waduh. Awak udah tersinggung. Atau dia katakan, kasihnya minum teh manis, minum lauk, tapi gula pun naik katanya. Waduh. Kasihnya cola, iya kelapa pun naik, kau pikir. Biasa turunnya kelapa kata. Kalimat-kalimat seperti itu lebih bagus tak usah kau kasih. Tapi makanya rumusnya memberi dengan ikhlas, kalau tidak menolak dengan cara yang baik. Datang orang minta sedekah, mau menolak tapi cara baik, ya lain kalilah kau datangnya, atau ke tempat lain aja lah kau dulu. Jangan putuskan harapannya, minta aja, beli, kerjawab gitu. Ya, itu membentak-bentak orang. Ya, lain kali aja lah ya, atau ke tempat lain aja dulu. Itu menolak dengan cara yang baik ya. Menolak dengan cara baik tetap dapat pahala, ketimbang memberi dengan cara yang tidak baik. Nah, jadi mana lebih bagus? Menolak dengan cara baik lebih bagus daripada memberi tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Tersinggung kali aku, dikasihnya kepikir aku, tapi dilemparkannya. Nah kau tua. Waduh. Jadi mengucapkan kata-kata yang baik, maka pilihlah kata-kata yang baik di Ramadan ini. Jangan keluarkan kata-kata tak baik. Wa maghfirah, dan memaafkan ya, memberi maaf orang. Enggak ada yang dikasih itu Pak, enggak ngasih uang ini, enggak ngasih tenaga, hanya memberi maaf. Enggak nampak ini pemaaf, itu sedekah juga itu. Jadi kalau ada orang tidak mau memaafkan alias dendam, ya sudah ku maafkan kau dunia akhirat, pokoknya sampai mati tidak akan ku injak rumahmu. Waduh, itulah orang yang pelit namanya, itu pelit, bahil, pelit, pedekut, padangki, manipul, kepiting batu, kayu laut. Suka memaafkan, maafkanlah. Apalagi istri ya, suami ya, orang yang banyak berjasa kepada kita, maafkanlah. Ada istilahnya itu, cuman ngurus hujan satu hari rusak kemarau satu tahun ya. Oh, ngeri kali lah itu. Gaya yang baikannya kawan tuh 10 tahun, cuman sekali aja dia berbuat salah, udahlah dicap. Apa ular, apa katanya, ular sawah ya, sekalinya mungkin makan tikus ular tuh sudah sampai hari kiamat tetaplah disebut ular tikus, padahal bisa saja ular itu nggak pernah makan tikus seumur hidupnya, tapi udah dicap orang. Ini kurang bagus ya. Pemaaf, memaafkan kesalahan orang, itu adalah sedekah. Memaafkan,
Ada lagi Pak. Imatatil adza anit thoriq, membuang duri dari jalan, sedekah. Apa lagi? At-tabassumu fi wajhi akhika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Senyum. Pak. Halo. Perbanyak senyum. Bu, apalagi sudah tua-tua Bu, perbanyak senyum. Kenapa? Karena nggak ada lagi mau disedekahkan, tenaga tak ada lagi, uang pun udah pas-pasan, rezeki sudah nggak berapa, tinggal apa lagi yang bisa? Tenaga tak ada, uang tak ada, lalu apa lagi? Senyum. Ini sudah tua-tua, senyum pun malas, karena payah lah, apa lagi? Bu, senyum. Allahu Akbar. Nah, mudah lah ya. Mudah enggak? Mudah. Senyum. Lebih bagus itu daripada bersedekah tapi menyakitkan hati orang. Wallahu ghaniyun halim. Dan adalah Allah itu maha kaya. Jadi jangan sok-sokan. Jangan timbul rasa sombong. Kenapa? Karena hartamu itu dulu kau lahir ke dunia, taunya cuman nangis, lapar nangis, haus nangis, panas nangis. Kau lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. Sekarang kau sudah banyak bajumu, bagus pakaianmu, bagus tempat, banyak uangmu. Tapi itu siapa yang memberi? Allah. Allah yang maha kaya, manusia maha miskin. Maka jangan timbul rasa sombong di hatimu, mentang-mentang bisa menolong. Allah tidak suka orang sombong. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi habbatin min khardalin min kibir. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada kibir, takabur, sombong. Habbatin min khardal, walau sebesar biji sawi. Ada sebesar biji sawi sombong di hati ini, itu tidak boleh masuk surga. Oh ya Allah. Ibu-ibu pernah timbul rasa sombong? Bu, jujurlah, ibu puasa kan? Iya. Pernah timbul rasa sombong? Pernah. Ustaz? Sering. Itulah. Oh ya, datang sombong tuh, merasa hebat. Dia lebih hebat, lebih patut. Cuma aku lah kau di kampung nih, selainnya kerocok-kerocok lah semua itu. Ya Allah. Sombong. Apalagi ujub. Merasa dirinya lebih hebat. Ujub. Apalagi sum'ah. Kalau ujub, supaya takjub pandangan orang. Kalau sum'ah, supaya takjub pendengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dia buat supaya kagum orang kehebatan suaranya atau lagu bacaannya. Dibagus-baguskannya lah doa, takhtim, tahlil, imam baca Quran, imam, supaya hebat rasa orang. Itu sum'ah. Itu penyakit, itu penyakit hati. Jangan. Kemudian ya, Allah maha kaya. Kekayaanmu juga kekayaan Allah. Enggak ada kekayaan kita ini kalau dibanding kekayaan Allah seperti air setetes dibanding dengan air laut. Diambil pun tak berkurang nampak, dibuat pun ke dalamnya tidak menambah, tak ada apa-apanya. Enggak ada. Kemudian satu lagi, terakhir ini, Amul. Terakhir. Ada 2 menit lagi ya. Oke.
Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Jadi ada pembatalkan pahala sedekah, ada membatalkan pahala puasa, ada membatalkan pahala salat, ada membatalkan pahala haji. Semua pahala bisa batal. Batal, enggak berpahala. Bil manni wal adha, gara-gara kau sebut-sebut, kau ungkit-ungkit, atau gara-gara kau sakitkan hati orang kemudian. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang berinfak tapi ria. Apa itu ria? Apa ria? Pamer. Oh ya, supaya mendapat pujian dari orang, supaya ditengok orang hebat. Nah, ria, ro'an nas, supaya dilihat orang cantik, bagus segala macam. Ya, kalau ria, itu termasuklah di antaranya itu ya, membatalkan. Wala yu'minu billah, bukan karena imannya pada Allah, tapi karena dilihat orang. Berarti dia ria. Lawan dari ria iman. Kalau iman sudah di hati, ria akan keluar. Kalau ria di hati, iman akan keluar. Karena ria dengan iman seperti minyak dengan air, nggak pernah jumpa itu. Ya, seperti minyak dengan air, nggak akan pernah ketemu. Datang si air, pergi si minyak. Datang si minyak, pergi si air. Datang si ria, pergilah ikhlas. Datang si ikhlas, keluar si ria. Iyalah. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa hari akhirat yang disebutkan? Padahal rukun iman itu 6. Beriman pada Allah, enggak disebut pada Rasul, pada malaikat, pada qada-qadar, tapi hari akhirat. Karena iman di hari akhirat ini orang yang banyak motivasi berbuat, bersedekah, sebab balasannya ini rata-rata yang 700 lipat ganda tuh enggak di dunia nih, tapi di akhirat. Dan kalau dibalas di dunia nih Faji, repot kita. Oh iyalah, ibu kasih 1 potong kolak, dibalas 700 potong. Kemana ibu buat itu? Aku sedekahkan balik. Datang pula 1 dam truk membawa kolak pisang 1 dam. Masukkan ke rumahmu. Apa enggak banjir kolak rumahmu? Itu kalau di dunia ini dibalas. Maka syukurlah enggak usah di dunia ini. Menyolatkan jenazah seperti orang dapat sebesar gunung Uhud. Di mana Bapak letakkan pahala sebenarnya? Masukkan ke rumahmu, bonyot rumahmu, tertutup. Makanya enggak usah berharap balasan di dunia ini. Jadi orang yang percaya akan adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan, yang bukan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bukan yang mendustakan adanya hari pembalasan, mereka beriman akan adanya hari pembalasan. Orang seperti itu termotivasi. Kalau di dunia ini, sebenarnya dunia ini apalah, sama sajanya kadang. Jadi beriman pada Allah hari akhirat. Maka seandainya mereka ria, tidak berdasarkan iman pada Allah dan hari akhirat, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, perumpamaan mereka yang bersedekah itu seperti batu licin mulus, di atasnya ada tanah. Fa'asabahu wabilun, maka lalu ditimpa hujan lebat. Turun hujan lebat. Fatarakahu solda, maka tidak tinggal sebiji pun. Hanyutlah, habis. Batunya licin, hujannya lebat, tanah cuman
habislah semuanya, kotor. Jadi artinya bagaimana? Itulah akibatnya sedekah yang diberikan kalau diiringi dengan manna wal adha. Itu hamanya itu ibarat nanam ada hamanya. Jadi maunya disemprotlah hamanya itu ya, supaya tumbuhan ini subur dan indah. Itu aja. Semoga Ramadan ini menjadi bulan berbagi, karena banyak kali fadilahnya, keutamaan orang yang bersedekah banyak, luar biasa manfaatnya. Tapi waktu kita terbatas. Dipersilakan. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Adanya? Enggak ada, aku tengok. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan Ustaz tentang ikhlas tadi, ada mengatakan ikhlas itu 3 macam. Ikhlas ya, ikhlas usta, ikhlas kuliah. Jawabannya Ustaz. Kemudian doa itu Ustaz yang didoakan Rasul. Allahumma barik lana fi razaqana wa sya'ban wa barik umurana fi syahri Ramadan. Ada orang mengurangi sesudah siap bulan Rajab, boleh dikurangi ataupun ditambahi wa barik umurana fi syahri Syawal. Apakah boleh Ustaz? Terima kasih. Enggak jelas. Apa tadi? Doa Rasul. Allahumma barik lana fi razaqana wa sya'ban wa barik umurana fi syahri Ramadan. Apakah boleh ditambahi dan dikurangi? Misalnya menambahi bisa Syawal ataupun kalau sudah lewat bulan Rajab. Oh iya. Apakah boleh itu doa Rasul? Oh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa aku urutannya. Ikhlas awam itu mengharap balasan dunia. Ikhlas awas mengharap balasan akhirat. Nah, kemudian ikhlas paling tinggi mengharap ridhonya Allah. Ya, aku puasa aku supaya sehat aku. Dunia lah itu. Ikhlas juga itu. Aku puasa aku supaya masuk surga aku. Ikhlas juga itu. Mana lebih tinggi? Dunia dari akhirat? Lebih tinggi akhirat. Tanyakan Ustaz, ikhlas dunia itu misalnya memberi kita mengharapkan balasan. Iya, supaya kaya, supaya lulus sana, supaya sehat, panjang umur, banyak lah itu. Itu dunia lah itu. Ikhlas dunia, ikhlas akhirat supaya masuk surga. Ikhlas paling tinggi mengharap ridhonya Allah. Ya. Doa itu namanya doa, bisa ditambah, bisa dikurangi. Jangankan hadis Rasul, Al-Quran pun, tapi kita nggak baca Quran ceritanya, berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa ikhwanina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Silakan, asal doa, tapi jangan lagi baca Quran pula. Baca Quran jangan tambah, jangan kurangi, nggak boleh. Tapi kalau berdoa silakan, walaupun doa itu ada di Quran. Seperti tadi, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban ballighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan ballighna ila Syawal. Boleh, silakan. Enggak ada masalah. Ma'abil muskil. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Bu. Ada lagi, Bu? Ditanyakan sebelum kita tutup. Iya.
Fadol, fadol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya menanyakan masalah waris, Ustaz. Waris itu kan pemberian kita sama anak. Ada satu kaum, ada satu umat yang gitu. Anak perempuan itu tidak dapat waris, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Anak perempuan tidak mendapat waris itu, Ustaz. Oh ya Allah. Oh. Mana itu? Baliklah suratul Nisa, suratul Nisa 11-12 ya. Walidzakari mithlu hadzal unsayain, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Allah katakan ada bagian perempuan, dia bilang tak ada bagian perempuan. Itu orang kafir, berarti nggak percaya dia dengan Quran. Dibilang ada, bilangnya tidak. Bagian laki-laki 2 kali anak perempuan. Katanya cuman laki-laki dapat warisan, perempuan tidak. Ada pula lagi perempuan dapat warisan, laki-laki tidak. Ada pula lagi sama bagian laki-laki perempuan. Ini semuanya adalah kafir. Kafir pada ayat maksudku. Kata Allah bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Datang katanya laki-laki aja, perempuan tidak. Perempuan aja atau laki atau sama. Itu semuanya orang yang merusak Al-Quran. Walau satu ayat tak boleh. Maka kalau dia wasiatkan, kalau aku nanti mati, semua anakku laki-laki perempuan, bagi rata kalian mati su'ul khotimah, meninggalkan pesan yang melanggar Al-Quran. Cabut wasiatmu itu sebelum mati. Ya. Apanya wasiatnya? Kalau aku nanti mati, jangan kalian gaduh. Salat kalian tentang warisan, ikuti petunjuk Al-Quran. Karena duluannya ayat itu turun dari awak lahir. Duluan ayat itu turun dari harta awak ada. Yang ngasih harta itu Allah, bukan kita. Maka ikutlah petunjuk Allah. Ya. Bapak bilang balik sama dia itu ya. Kau tarik itu pernyataanmu itu, bilang. Kenapa? Kau bisa kafir kau gara-gara itu. Kenapa? Karena kau lawan suratul Nisa ayat 11. Bilang sama dia. Kau buat peraturan di atas peraturan Allah. Kau robah peraturan Allah. Baik. Halah, bisa lihat Kenapa ibu bagi belum meninggal ibu? Tapi supaya nanti Ustaz tidak bergaduh seperti. Kenapa ibu jamin tidak bergaduh? Entah lebih bergaduh lagi itu. Entah lebih bergaduhnya itu nanti udah meninggal awak. Kenapa sama bagianku sama kau? Hakku di sini 2 kali dari bagianmu. Itu wasiat mama itu batal karena duluan ayat daripada wasiat mama. Makin bergaduh. Apanya? Ibu bagi habis. Apa makananmu? Mana kau tinggal? Kita juga ada yang kita bagikan. Oh, ada untuk kita. Jadi untuk laki-laki kita bagikan 2, untuk perempuan 1. Begitu Ustaz Airo kita bagi rata. Itu kan bukan warisan kan? Iya. Itu
Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Itu udah pas dengan Quran. Jadi ini selagi kita hidup kita bagi rata. Kenapa ibu buru-buru bagi? Supaya nanti tidak ada akibat. Itu pamalu-malohon namanya. Sok-sokan, tahu pamalu-malohon? Sok-sokan. Udah tenang aja lah, udah ikuti aja lah peraturan tuh, udah nggak usah apa. Ada sibuk kali pula. Nggak disuruh Allah, nggak disuruh Rasul. Yang disuruh cuma wasiat. Ya, ada wasiat, ada warisan. Aku takut jadi ribut nanti itu. Jadi kita yakini aja lah peraturan Quran itu peraturan yang lebih baik ya untuk kita dan untuk anak kita. Ya, kalau orang yang salah gunakan pula urusan orang pula itu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.